Selamat sore Bapak Antonius Yadi. Kami dari kelompok 6 akan mereview mengenai investasi pasar modal. Saya dengan Zahra Alifah. Saya Intan Amalia. Berikut penjelasan mengenai investasi pasar modal. Apa itu investasi? Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, melindungi kekayaan dari inflasi dan meningkatkan keamanan finansial. Dengan investasi, kita dapat mengoptimalkan potensi penghasilan melalui pertumbuhan aset, memperoleh pendapatan pasif, dan melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi. Memahami pentingnya investasi akan membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengelola kekayaan secara lebih efektif. Ini dilakukan dengan cermat dan bijak. Investasi dapat menjadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera. Lalu bagaimana mengidentifikasi sumber pendapatan? Identifikasi sumber pendapatan yaitu dilakukan dari pekerjaan utama, investasi, dan bisnis sampingan. Mengidentifikasi sumber pendapatan berarti mengenali dan memahami berbagai aliran dana yang masuk ke dalam keuangan pribadi seseorang. Ini mencakup pendapatan dari pekerjaan utama, investasi, dan bisnis sampingan. Lalu selanjutnya ada mengelola pengeluaran. Mengelola pengeluaran itu dibagi menjadi 3 persentase. Yang pertama itu 50% untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar 50% itu mencakup semua pengeluaran esensial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Ini termasuk biaya untuk tempat tinggal, makanan, dan transportasi. Lalu yang kedua itu tabungan sebesar 30%, mencakup semua bentuk penyimpanan uang untuk di masa depan, seperti dana darurat, investasi, pensiun, dan tujuan jangka panjang lainnya, dan mengalokasikan 30% dari sana. Lalu yang terakhir, hiburan dibagi 20%. Mencakup semua pengeluaran yang berhubungan dengan rekreasi dari kegiatan yang menyenangkan. Ini termasuk biaya untuk aktivitas seperti rekreasi, hobi, makan di luar, dan liburan. Next, selanjutnya pentingnya edukasi mengenai keuangan. Pertama itu mengelola pengeluaran dan pendapatan. Edukasi keuangan membantu individu memahami bagaimana caranya membuat anggaran yang realistis dan mengelola pendapatan serta pengeluaran dengan bijak. Ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa kebutuhan pokok terpenuhi. Lalu yang kedua, menabung untuk masa depan. Pengetahuan tentang pentingnya menabung dan berbagi cara untuk menabung seperti membuka rekening tabungan, berinvestasi dalam instrumen keuangan yang aman, membantu individu mempersiapkan dana darurat dan menabung. Lalu selanjutnya, yang ketiga, investasi yang bijak. Edukasi keuangan memberikan wawasan tentang berbagai opsi investasi dan bagaimana caranya memilih investasi yang sesuai dengan tujuan. Dan toleransi resiko masing-masing individu ini membantu dalam mengoptimalkan pengembalian dan membangun kekayaan individu. Lalu apa sih investasi di pasar modal? Investasi pasar modal merujuk pada kegiatan menanamkan dana di instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Pasar modal sendiri adalah pasar tempat perusahaan atau pemerintah mengeluarkan sekuritas atau surat berharga untuk diperdagangkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dana. Investor kemudian dapat membeli dan menjual sekuritas tersebut di pasar. Lalu apa sih fungsi utama dari pasar modal? Fungsi utama dari pasar modal adalah sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana atau sering disebut sebagai penerbit efek seperti perusahaan atau pemerintah, dan pihak yang memiliki dana seperti investor, baik individu maupun institusi. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk mendukung ekspansi atau proyek-proyek baru dengan menerbitkan instrumen seperti saham atau obligasi. Di sisi lain, investor mendapat peluang untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan baik dalam bentuk dividen, bunga maupun capital gain.
Oke, selanjutnya itu komponen utama di dalam pasar modal. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adanya bursa efek. Bursa efek adalah tempat atau pasar terorganisir di mana berbagai sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain diperdagangkan di Indonesia. Misalnya terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai tempat utama untuk perdagangan saham dan efek lainnya. Yang kedua adanya emiten. Emiten adalah perusahaan atau institusi yang menerbitkan atau menawarkan efek seperti saham dan obligasi kepada publik melalui pasar modal untuk mengumpulkan dana. Dana ini biasanya digunakan untuk ekspansi bisnis, modal kerja, atau kebutuhan investasi perusahaan. Lalu yang terakhir itu investor. Investor adalah individu atau institusi yang membeli atau berinvestasi dalam sekuritas yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Investor di pasar modal ini bersifat perorangan, institusi, atau bahkan pemerintah dan mereka berharap memperoleh keuntungan dari investasi tersebut melalui dividen, capital gain atau bunga. Lalu selanjutnya instrumen investasi di dalam pasar modal dibagi menjadi 4. Yang pertama ada saham. Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, pemegang saham berhak atas keuntungan perusahaan berupa dividen serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi tetapi juga berisiko tinggi karena harganya dapat berfluktuasi sangat besar tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Lalu yang kedua adanya obligasi. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan sebuah dana. Sebagai pemegang obligasi, Anda akan menerima pembayaran bunga secara berkala dengan berupa kupon dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Terus yang ketiga adanya reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Lalu yang terakhir itu ETF atau Exchange Trade Fund adalah jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. ETF berisi sekumpulan aset yang dapat mencakup saham, obligasi, atau indeks saham tertentu. Lalu adapun tips cepat untuk mengecek investasi ini ilegal dan bodong, yaitu dengan memberikan janji pasti untung, cepat, dan return yang tinggi. Kedua, mengeklaim tidak adanya resiko, biasanya dengan member get member. Lalu yang ketiga, tidak memiliki izin yang jelas atau ilegal. Jadi menurut pendapat kelompok kami, jenis instrumen pasar modal yang kami pilih adalah reksadana, karena reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang oleh manajer investasi yang profesional. Artinya ketika kamu membeli reksadana, kamu tidak langsung membeli saham atau obligasi, tetapi membeli unit penyertaan dari reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Dengan kata lain, kamu berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi yang dikelola oleh profesional. Reksadana ini cocok untuk investor yang hanya ingin berinvestasi tetapi tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk memilih dan mengelola investasi secara langsung. Dalam reksadana, dana yang dihimpun dari banyak investor akan dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan, capital gain atau dividen dengan diversifikasi resiko. Lalu, kelompok kami memilih instrumen investasi reksadana tentu sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari reksadana. Keuntungan memilih reksadana itu yang pertama diversifikasi, yang kedua dikelola oleh profesional, yang ketiga akses ke berbagai instrumen, yang keempat investasi terjangkau dan fleksibel, yang kelima biaya transaksi relatif lebih rendah, yang ketujuh transparansi. Lalu selanjutnya kerugian dalam memilih reksadana, yang pertama itu biaya pengelolaan atau manajemen fee, yang kedua ketergantungan pada kinerja manajer investasi, yang ketiga itu fluktuasi nilai unit penyertaan, lalu yang keempat tidak ada kendali langsung, yang kelima itu resiko likuiditas, yang keenam itu imbal hasil tidak pasti.
Lalu kesimpulan kami dalam memilih reksadana adalah instrumen investasi yang sangat cocok untuk investor yang ingin berinvestasi secara terdiversifikasi tanpa harus mengelola investasi sendiri. Keuntungan utamanya adalah diversifikasi, pengelolaan dengan profesional, serta akses ke berbagai instrumen dengan modal yang relatif kecil. Namun terdapat juga beberapa risiko seperti biaya pengelolaan, fluktuasi nilai unit, dan ketergantungan pada manajer investasi. Sebelum memilih reksadana, penting untuk mempertimbangkan tujuan investasi, profil risiko, dan jenis reksadana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Pastikan juga untuk memeriksa kinerja historis dan biaya yang dikenakan pada produk reksadana yang akan dipilih. Sekian penjelasan review mengenai investasi pasar modal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.